16 besar Liga Champions hampir pasti, Simone Inzaghi alihkan fokus tim ke Serie A. Dengan perjalanan Inter di Liga Champions yang hampir pasti menyentuh 16 besar dengan satu kemenangan lagi, Inter kini menatap kejuaraan Serie A dengan lebih fokus dengan Simone Inzaghi mengubah strategi. Menurut Gazzetta dello Sport, langkah Nerazzurri di kompetisi Eropa yang sudah hampir mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar membuat mereka mengalihkan fokus ke Serie A dengan target menyalip Napoli, dimulai melawan Fiorentina di Artemio Franchi, kemudian menjamu Parma, tim tidak lagi banyak melakukan rotasi, pemain utama akan terus diandalkan. Hal yang sama juga akan berlaku untuk pertandingan tandang melawan Lazio. Kemungkinan besar pada laga kontra Bayer Leverkusen dan Udinese baru terjadi banyak rotasi pemain. Absennya Pavard tidak membuat Inter khawatir karena kehadiran Bisek. Absennya Benjamin Pavard lebih serius dari yang diperkirakan. Menurut Gazzetta dello Sport, cedera pada flexor paha kiri yang terlihat dari tes yang dilakukan kemarin akan memaksa pemain Prancis itu absen sekitar 1 bulan. Singkatnya, risiko bagi mantan pemain Bayern Munchen mengartikan tahun 2024 sudah berakhir, dan akan kembali beraksi pada laga Supercoppa Italiana ketika menghadapi Atalanta di Arab Saudi. Inzaghi dapat tenang mengingat Matteo Darmian bisa memerankan peran Pavard, ditambah pos yang ditinggal Darmian bisa diisi oleh Tajon Buchanan. Namun yang terpenting adalah pertumbuhan eksponensial Jan Bisek. Starter baru Inter sejak awal musim. Pemain muda Jerman ternyata menjadi salah satu operasi paling sukses dalam beberapa tahun terakhir, dalam rasio 3 kali lipat antara investasi, dibeli 7,2 juta euro oleh Inter 1,5 tahun lalu, pada musim panas, dan baru-baru Inter menolak tawaran dari West Ham sebesar 25 juta euro untuknya. Nerazzurri menganggap nilainya saat ini sekitar 40 juta euro. Penampilan konsisten di tim Inzaghi, menjadikannya perhatian pelatih tim nasional Jerman, dan kemungkinan akan mendapatkan panggilan pertama seniornya di jeda internasional berikutnya. Bisek telah masuk dalam catatan beberapa klub Eropa. Menurut beberapa rumor, Bayern Munchen juga akan mengincarnya di masa depan. Seperti biasa, Inter akan memutuskan apakah akan menolak atau mendapatkan keuntungan modal yang besar. Pendapatan di Liga Champions musim ini bisa menjadi pendorong Inter untuk bergerak di bursa transfer mendatang. Inter terbang menikmati penampilan mereka di Liga Champions, dengan pendapatan yang telah dijamin senilai 70 juta euro dalam laporan keuangan triwulan, dan bisa terus meningkat bahkan melebihi 80 juta euro jika lolos ke 16 besar tanpa harus melewati playoff. Jika Inter terburuknya gagal di 16 besar Liga Champions, maka pendapatan keuangan musim ini hanya kalah dari pendapatan tim saat mencapai final 2 musim lalu, ketika mendapatkan 100 juta euro dari kompetisi ini. Sejumlah uang besar ini bisa memberikan dorongan untuk pergerakan musim panas Nerazzurri menurut Calcio Mercato, yang diharapkan sangat intens, mengingat banyak pemain yang kontraknya akan berakhir. Dengan aturan yang sangat jelas dari pemilik kepada para manajer yaitu penandatanganan pemain hanya boleh berusia di bawah 25 tahun, berbeda dari Suning Group yang selalu meminta pendapatan klub untuk mengurangi biaya hutang peminjaman induk perusahaan. Oaktree Capital mempersilahkan manajemen Inter untuk manajemen klub mengelola keuangan sendiri, yang berarti angka-angka di atas bisa dimanfaatkan oleh Presiden Marotta dan koleganya, namun aturannya jelas, pemain yang didatangkan harus sesuai kriteria Oaktree. Cara ini untuk menurunkan usia rata-rata pemain dengan tetap bersaing di liga. Menghadapi Inter akan sulit, kami tahu level mereka, tapi kami tidak boleh takut. Berbicara kepada saluran resmi di Giglia setelah kemenangan di Conference League melawan Pavos, bek Fiorentina Dodo melihat pertandingan hari Minggu melawan Inter di Artemio Franchi akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami tahu level mereka. Namun kami tidak boleh takut, kami juga sedang menikmati momen yang bagus, ada sikap dan kepercayaan yang baik di antara para pemain. Kami akan bermain di hadapan para pendukung kami bisa memainkan pertandingan yang hebat pada hari Minggu. Inter dan Fiorentina mengoleksi poin yang sama, selisih 1 poin dengan pemuncak klasemen. Pemenang laga ini akan sangat menentukan tabel klasemen. Inter siap korbankan Taremi, Arnautovic, dan Korea untuk dapatkan Mohamed Salah. Inter adalah salah satu klub yang dikenal sebagai yang ahli meyakinkan pemain berkualitas berstatus bebas transfer untuk bergabung dengan mereka.
mulai bulan Januari, bagi pemain yang akan mengakhiri kontraknya pada bulan Juni 2025 maka mereka bebas bernegosiasi dengan klub manapun tanpa persetujuan pemiliknya. Nama Mohamed Salah menjadi salah satu nama panas di bursa transfer mendatang, terlebih dalam komentar terbarunya mengatakan bahwa Liverpool belum memberinya tawaran kontrak baru. Menurut laporan dari surat harian Spanyol, Fichajes mengatakan bahwa Inter menjadi salah satu dari beberapa klub yang siap merekrut Salah secara gratis akhir musim nanti. Untuk memberikan ruang gaji bagi si pemain, Inter akan menjual Mehdi Taremi dan membiarkan Marko Arnautovic dan Joaquin Correa pergi secara cuma-cuma. Hal menarik yang perlu diingat dalam kasus ini adalah bahwa Salah dulu pernah hampir pasti ke Inter setelah kesepakatan tercapai antar pihak, namun klubnya saat itu memberikan banding atas negosiasi Inter, yang membuat semuanya jadi ribet dan proses penyelesaian transfer gagal. Agen Jonathan David ke San Siro, peluang Inter dan AC Milan merekrut bintang Kanada. Agen Jonathan David, Nikos Mavromaras, mengejutkan banyak pihak dengan kunjungannya ke San Siro. Kehadirannya memicu rumor kuat mengenai kemungkinan kepindahan David ke AC Milan atau Inter. Unggahan Instagram Mavromaras yang memperlihatkan dirinya di markas dua klub besar Milan tersebut menimbulkan spekulasi. Saat ini, minat Inter terhadap striker Kanada itu disebut nyata, meskipun negosiasi tampak rumit. Jonathan David diproyeksikan meminta gaji bersih 67 juta per musim di klub barunya. Selain itu, komisi tinggi dan biaya penandatanganan membuat total pengeluaran tahunan mencapai 1,113 juta. Walau kontraknya dengan Lille akan segera berakhir, angka tersebut tetap menjadi tantangan besar. Inter dikabarkan sedang mengevaluasi apakah investasi ini sepadan dengan dampak yang bisa diberikan David di lapangan. Jonathan David adalah pemain muda dengan potensi besar yang bisa memperkuat lini depan Inter maupun AC Milan. Namun, biaya tinggi dan persaingan ketat mengharuskan manajemen Inter Milan cermat dalam pengambilan keputusan. Jika strategi mereka tepat, Jonathan David bisa menjadi aset berharga untuk mencapai ambisi besar klub. Antonio Conte memprediksi, sebelum setengah musim klasemen akan meregang. Antonio Conte yakin bahwa perebutan gelar Serie A akan mulai meregang sebelum akhir paruh pertama musim ini, dan memprediksi bahwa klasemen Liga akan berubah beberapa kali sebelum akhir musim 2024-25. Partenope saat ini menjadi pemimpin klasemen Serie A dengan 29 poin setelah 13 pertandingan, tetapi 4 tim lain yaitu Atalanta, Inter, Fiorentina, dan Lazio semuanya hanya terpaut 1 poin di belakang mereka, sementara Juventus, di urutan ke-6, terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen. Napoli akan bertandang ke Torino pada hari Minggu, sebelum menghadapi 2 pertandingan melawan Lazio di Coppa Italia dan Serie A selama minggu depan. Meskipun Napoli hanya kalah 2 kali sepanjang musim, Conte yakin bahwa akan ada banyak perubahan dalam perebutan gelar Serie A sebelum akhir musim 2024-25. Ia juga memprediksi bahwa akan ada perubahan besar dalam perebutan gelar sebelum akhir tahun kalender. Kami harus realistis dan menyadari bahwa kami baru menjalani 13 pertandingan musim ini, dan ada 6 tim yang selisih poinnya hanya beberapa poin dari kami. Sejauh ini adalah kompetisi yang sangat seimbang, menurut saya tidak akan tetap seperti itu sampai akhir. Ini akan mulai sedikit meregang sebelum akhir setengah musim pertama ini, tetapi kami senang. Ini menunjukkan bahwa kami bekerja dengan baik dan kami terus meletakkan fondasi penting hari demi hari. Saya melihat pertumbuhan berkelanjutan sebagai sebuah tim, tetapi juga sebagai individu. Skuad telah berkembang pesat dalam hal level individu dibandingkan dengan pramusim. Penghargaan harus diberikan kepada para pemain yang ingin berkembang.